Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Merawita, NIM 1930105012 dari lokal Tadbis Matematika 3A. Baiklah, saya akan menjelaskan materi statistika tentang distribusi peluang kontinu. Yang pertama, pengertian distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah perubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi f(x) adalah fungsi padat, peluang perubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real bila yang pertama f(x) besar sama 0 untuk semua x elemen real. Yang kedua, integral f(x) sama dengan 1. Yang ketiga, p di mana x kecil dari b besar dari a sama dengan integral f(x). Selanjutnya, beberapa sebaran khusus. Yang pertama, distribusi normal. Yang kedua, distribusi T-student. Yang ketiga, distribusi F. Selanjutnya, distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss. Adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal memodelkan fenomena kuantitatif pada ilmu alam maupun ilmu sosial. Beragam skop pengujian psikologi dan fenomena fisika seperti jumlah foton dapat dihitung melalui pendekatan dengan mengikuti distribusi normal. Distribusi normal banyak digunakan dalam berbagai bidang statistika. Misalnya, distribusi sampling rata-rata akan mendekat normal. Meski distribusi populasi yang diambil tidak berdistribusi normal, distribusi normal juga banyak digunakan dalam berbagai distribusi dalam statistika. Dan kebanyakan pengujian hipotesis mengasumsikan normalitas suatu data. Selanjutnya, kurva distribusi normal. Dapat dilihat gambar pada slide. Berdasarkan gambar akan memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama, kurvanya berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. Yang kedua, simetris terhadap rataan atau mean. Yang ketiga, kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya tetapi tidak pernah memotong. Yang keempat, jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan sigma. Yang kelima, luas daerah di bawah lingkungan kurva tersebut dari min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1 atau 100%. Selanjutnya, sifat distribusi normal. Sebuah variabel acak kontinu x dikatakan memiliki distribusi normal dengan parameter nu dan sigma, di mana nu kecil sigma besar dari min kecil dari tak hingga besar dari min tak hingga, dan nu x besar 0 jika fungsi kepadatan probabilitas dari x adalah, rumusnya dapat dilihat pada slide dengan keterangan nu rata-rata, sigma kuadrat sama varian, sigma standar deviasi, x nilai perubah acak. Selanjutnya masuk kepada contoh soal. Diberikan distribusi normal dengan nu sama dengan 50 dan sigma sama dengan 10. Hitunglah peluang x terletak antara 45 dan 62. Nilai z yang bersesuaian dengan x tersebut adalah
Z1 sama dengan dalam kurung 45 dikurang 50 per 10 sama dengan min 0,5 dan Z2 sama dengan dalam kurung 62 dikurang 50 per 10 sama dengan 1,2. Sehingga P dalam kurung X kecil dari 62 dan X besar 45 sama dengan P di mana Z kecil dari 1,2 besar dari min 0,5 sama dengan P Z kecil dari 1,2 dikurang P Z kecil min 0,5 sama dengan 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Selanjutnya, distribusi T student. Distribusi students T adalah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau disebut namanya. Untuk menghargai hasil penemuannya itu, distribusinya disebut distribusi student yang lebih dikenal dengan distribusi T. Diambil dari huruf terakhir kata student, distribusi T dipakai untuk jumlah sampel yang kecil atau kurang dari 30, sehingga nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar. Ft sama dengan K per 1 ditambah dalam kurung T kuadrat per N kurang 1 dipangkatkan setengah pangkat N. K merupakan tetapan yang besarnya tergantung dari besar N sedemikian sehingga luas daerah antara kurva fungsi itu dan subu T adalah 1. Bilangan N dikurang 1 disebut derajat kebebasan atau dk. Yang dimaksudkan dengan dk ialah kemungkinan banyak pilihan dari sejumlah objek yang diberikan. Misalnya kita mempunyai dua objek yaitu A dan B. Dari dua objek ini kita hanya mungkin melakukan satu kali pilihan saja, A dan B. Seandainya terpilih A maka B tidak usah dipilih lagi. Dan untuk itu dk sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk merubah distribusi normal menjadi distribusi T, digunakan rumus T sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N. Keterangannya, X sama dengan nilai rata-rata sampel, mu sama dengan nilai rata-rata populasi, S sama dengan standar deviasi sampel, N sama dengan banyak sampel. Sifat distribusi T mempunyai rata-rata sama dengan 0 tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel. Semakin besar sampel maka semakin mendekati distribusi normal. Selanjutnya, cara membaca tabel. Yang pertama, kolom pertama menunjukkan besarnya derajat kebebasan atau V, sedangkan kolom kedua hingga kelima menyatakan besarnya nilai T untuk nilai peluang atau alfa yang bersesuaian. Catatan, jika menggunakan tabel T yang lain, harap diperhatikan daerah yang diasir. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Tentukan nilai T tabel untuk alfa sama dengan 0,05 di mana T 0,05 dengan derajat bebas 19. Jawab, nilai T untuk alfa sama dengan 0,05 dengan derajat bebas 19 jika daerah yang dimaksud di sebelah kanan, maka T terletak pada kolom ke-6, alfa sama dengan 0,05 nilai T dan baris ke-19 dari kolom derajat kebebasan. Diperoleh nilai T 1,729 jika daerah yang dimaksud di sebelah kiri, maka T bertanda negatif yaitu min 1,729. Selanjutnya, distribusi F. Distribusi F juga merupakan distribusi dari variabel acak kontinu. Untuk menentukan nilai T dengan nilai peluang
alfa tergantung dari dua derajat kebebasannya, yaitu V1 dan V2. Selanjutnya, nilai dari F alfa dengan derajat kebebasan V1 dan V2 atau ditulis F alfa dalam kurung V1 V2 dapat dicari dengan menggunakan tabel yang terdapat pada slide. Jika F alfa dalam kurung F1 F2 menyatakan F alfa dengan derajat kebebasan F1 dan F2, maka rumusnya F1 dikurang alfa dalam kurung F1 F2 sama dengan 1 per F alfa dalam kurung V2 V1. Selanjutnya contoh soal. Tentukan nilai F0,01 dalam kurung 5,20 jika daerah yang dimaksud di sebelah kiri. Pada kasus ini alfa dicari pada posisi 0,99 sehingga diperoleh nilai F0,99 dalam kurung 5,20 sama dengan 1 per F0,01 dalam kurung 20,5 sama dengan 1 per 9,5 sama dengan 0,104712. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.